Nomor 75, jadilah reflektif dan bukan reaktif. Gaya Kristiani di media sosial haruslah reflektif, bukan reaktif. Oleh karena itu, kita semua harus berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam perangkap digital yang tersembunyi dalam konten yang sengaja dirancang untuk menabur konflik di antara pengguna dengan menyebabkan kemarahan atau reaksi emosional. Kita harus berhati-hati dalam memposting dan berbagi konten yang dapat menyebabkan kesalahpahaman, memperburuk perpecahan, menghasut konflik, dan memperdalam prasangka. Sayangnya kecenderungan untuk terbawa suasana dalam diskusi yang panas dan terkadang tidak sopan merupakan sesuatu yang umum di pertukaran online. Kita semua bisa jatuh dalam godaan untuk mencari selumbar di mata saudara-saudari kita dengan membuat tuduhan publik di media sosial, membangkitkan perpecahan dalam komunitas gereja, atau berdebat tentang siapa di antara kita yang terbesar, seperti yang dilakukan murid-murid pertama. Polemik dalam komunikasi yang dangkal atau superficial yang memecah belah sangat mengkhawatirkan ketika dilakukan oleh orang-orang yang memegang kepemimpinan gereja, uskup, pastor, dan pemimpin awam terkemuka. Ini tidak hanya menyebabkan perpecahan di masyarakat, tetapi juga memberikan izin dan legitimasi bagi orang lain juga untuk mempromosikan jenis komunikasi yang serupa. Dalam menghadapi godaan ini, seringkali tindakan terbaik bukanlah bereaksi atau hanya diam agar tidak memperuncing perdebatan palsu. Dapat dikatakan bahwa cara demikian bukanlah cara yang membangun, melainkan justru merusak. Maka orang Kristen dipanggil untuk menunjukkan cara lain. Nomor 76, jadilah aktif, jadilah sinodal. Media sosial bisa menjadi kesempatan untuk berbagi cerita dan pengalaman keindahan atau penderitaan yang secara fisik jauh dari kita. Dengan demikian, kita dapat berdoa bersama dan mencari kebaikan bersama, menemukan kembali apa yang mempersatukan kita. Menjadi aktif berarti terlibat dalam proyek yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Proyek yang memperjuangkan martabat dan pembangunan manusia, yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan digital, yang mempromosikan akses digital terhadap informasi dan literasi, yang mengupayakan pendampingan dan penggalangan dana bagi orang miskin dan terpinggirkan, dan yang memberikan peluang bagi mereka yang tidak memiliki suara di masyarakat. Tantangan yang kita hadapi bersifat global, karenanya membutuhkan upaya kolaboratif yang bersifat global pula. Maka sangatlah mendesak untuk belajar bertindak bersama sebagai komunitas, dan bukan sebagai individu. Bukan sebagai pemberi pengaruh tunggal, tetapi sebagai penenun persekutuan, menyatukan bakat dan keterampilan kita, berbagi pengetahuan dan saran. Inilah mengapa Yesus mengutus para murid berdua-dua, sehingga dengan berjalan bersama, kita dapat mengungkapkan bahkan di media sosial, wajah sinode gereja. Inilah makna mendalam dari persekutuan yang mempersatukan semua orang yang dibaptis di dunia. Sebagai orang Kristen, persekutuan adalah bagian dari DNA kita. Dengan cara ini, Roh Kudus memampukan kita untuk membuka hati kita kepada orang lain dan mempererat keanggotaan kita dalam persaudaraan universal. Nomor 77, kehadiran media sosial kita biasanya berfokus pada penyebaran informasi. Sejalan dengan ini, menyajikan ide, ajaran, pemikiran, refleksi spiritual, dan sejenisnya di media sosial perlu setia pada tradisi Kristen. Tapi itu tidak cukup. Selain kemampuan kita untuk menjangkau orang lain dengan konten keagamaan yang menarik, kita orang Kristen harus dikenal karena kesiapsediaan kita untuk mendengarkan, discernment sebelum bertindak, memperlakukan semua orang dengan hormat, untuk menanggapi dengan mengklarifikasi daripada menghakimi,
untuk tetap diam daripada memicu kontroversi dan menjadi lebih mudah mendengar, lambat berbicara, lambat marah. Dengan kata lain, semua yang kita lakukan dalam kata-kata dan perbuatan membawa tanda kesaksian. Kita tidak hadir di media sosial untuk menjual produk. Kita tidak mengiklankan tetapi mengkomunikasikan kehidupan. Kehidupan yang diberikan kepada kita di dalam Kristus. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus berhati-hati untuk tidak melakukan khotbah, tetapi memberikan kesaksian. Nomor 78. Apa artinya menjadi saksi? Kata Yunani untuk kesaksian adalah martir. Untuk mengatakan dengan tegas bahwa beberapa influencer Kristen adalah martir. Daya tarik para martir adalah bahwa mereka memanifestasikan persatuan mereka dengan Tuhan melalui pengorbanan hidup mereka sendiri. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang telah kamu terima dari Allah? Kamu bukan milikmu sendiri. Tubuh para martir adalah instrumen teladan untuk pewahyuan kasih Allah. Sementara kemartiran adalah tanda utama kesaksian Kristen, setiap orang Kristen dipanggil untuk mengorbankan dirinya sendiri. Kehidupan Kristiani adalah panggilan untuk mengosongkan diri sendiri, mempersembahkan diri berupa jiwa dan tubuh untuk menjadi ruang bagi komunikasi cinta Tuhan, sebuah tanda yang mengarahkan ke anak Allah. Dengan demikian, kita semakin paham apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis yang agung, saksi pertama Kristus. Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Sebagai pelopor yang mendesak murid-muridnya untuk mengikuti Yesus, kita juga tidak mengejar pengikut untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus. Kita hanya dapat menyebarkan Injil kalau kita menjalin persekutuan yang menyatukan kita di dalam Kristus. Ini kita lakukan dengan mengikuti teladan Yesus yang berinteraksi dengan orang lain. Nomor 79. Daya tarik iman menjangkau orang-orang di mana mereka berada dan bagaimana mereka berada kini dan di sini. Dari menjadi tukang kayu yang tidak dikenal di Nazaret, Yesus dengan cepat mendapatkan popularitas di seluruh wilayah Galilea. Yesus melihat dengan belas kasih orang-orang yang seperti domba tanpa gembala. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menyembuhkan orang sakit dan mengajar banyak orang. Untuk memastikan jangkauan maksimal, Yesus sering berbicara kepada orang banyak dari gunung atau dari perahu. Untuk memancing keterlibatan orang-orang, Yesus memilih 12 orang dan kepada mereka menjelaskan semuanya. Tetapi kemudian secara tak terduga pada puncak kesuksesannya, dia mundur ke dalam kesendirian bersama Bapa. Hal yang sama juga dia minta kepada murid-muridnya ketika mereka menceritakan keberhasilan misi mereka. Yesus mengajak mereka untuk pergi beristirahat dan berdoa. Dan ketika mereka mendiskusikan siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus menjelaskan kepada mereka penderitaannya yang bakal terjadi di kayu salib. Tujuannya yang akan mereka pahami nantinya bukan untuk meningkatkan pendengarnya, tetapi untuk mengungkapkan kasih Bapa, sehingga semua orang dapat mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengan mengikuti jejak Yesus, kita harus memberi ruang yang cukup untuk percakapan pribadi dengan Bapa dan tinggal dalam persekutuan dengan Roh Kudus sebagai prioritas yang akan selalu mengingatkan kita bahwa semuanya terarah pada salib, di mana tidak terdapat laik dan nyaris tanpa pengikut pada saat kemuliaan Allah diwujudkan di kayu salib. Maka ukuran kesuksesan manusiawi menjadi relatif di hadapan logika Injil. Nomor 80. Inilah kesaksian kita untuk memastikan dengan kata-kata dan hidup kita akan apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Dalam pengertian ini dan hanya dalam pengertian ini, kita dapat menjadi saksi bahkan misionaris Kristus dan Roh-Nya.
Inilah bagian keterlibatan kita di media sosial. Iman di atas segalanya berarti bersaksi tentang sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kegembiraan ini selalu bersinar terang melawan kegelapan yang menghalangi kenangan syukur. Mewartakan kepada orang lain tentang dasar harapan kita dan melakukannya dengan kelembutan dan rasa hormat adalah tanda terima kasih. Inilah tanggapan orang yang melalui rasa syukur ditaklukkan oleh Roh dan dijadikan sebagai orang yang bebas. Dan Maria adalah bukti yang tanpa menginginkan atau mencoba menjadi wanita paling berpengaruh dalam sejarah. Ini adalah tanggapan dari seseorang yang dengan rahmat kerendahan hati tidak menempatkan dirinya di tempat terdepan, dan dengan demikian memfasilitasi perjumpaan dengan Kristus yang berkata, "Belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Mengikuti logika Injil, yang harus kita lakukan adalah memunculkan pertanyaan yang membangkitkan pencarian. Selebihnya merupakan karya Tuhan yang tersembunyi. Nomor 80. Seperti yang telah kita lihat, kita melakukan perjalanan di jalan raya digital bersama teman-teman dan orang asing. Berusaha untuk menghindari banyak jebakan di sepanjang jalan, dan kita menemukan diri kita menjadi sadar akan mereka yang terluka di sisi jalan. Kadang yang terluka tersebut mungkin orang lain, kadang pula kita sendirilah yang terluka. Ketika ini terjadi, kita berhenti. Dan melalui kehidupan yang telah kita terima dalam sakramen-sakramen yang sedang bekerja di dalam diri kita, kesadaran ini menjadi perjumpaan dari karakter atau gambar di layar orang yang terluka mengambil wujud sesama, saudara laki-laki atau perempuan. Dan memang Tuhan yang berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan jika kita yang kadang terluka, orang Samaria berlutut di dekat kita untuk memancarkan wajah belas kasih Tuhan menjadi sesama kita, berlutut pada derita kemanusiaan untuk merawat luka kita. Adanya dua kemungkinan yang terjadi di platform media sosial, entah sebagai sebuah kesempatan perjumpaan atau kehadiran yang justru mengganggu, menjadi sebuah anugerah bagi satu sama lain dalam perjumpaan yang penuh belas kasih. Belas kasih tersebut memungkinkan kita untuk merasakan sekarang kerajaan Allah dan persekutuan yang berasal dari Tritunggal Maha Kudus, tanah terjanji yang sebenarnya. Nomor 82. Adalah mungkin bahwa kehadiran kita yang penuh kasih dan tulus dalam bidang digital kehidupan manusia ini dapat membuka sebuah jalan terhadap apa yang dirindukan Santo Yohanes dan Santo Paulus dalam surat-surat mereka. Perjumpaan tatap muka dari setiap orang yang terluka dengan tubuh Tuhan dan gereja, sehingga dalam perjumpaan pribadi dari hati ke hati, luka mereka dan luka kita dapat disembuhkan dan sukacita menjadi sempurna. Semoga gambaran orang Samaria yang baik hati, yang merawat orang yang terluka dengan menuangkan minyak dan anggur ke atasnya, menjadi inspirasi kita. Biarkan komunikasi kita menjadi balsem yang mengurangi rasa sakit dan anggur berkualitas yang menyenangkan hati. Semoga cahaya yang kita bawa kepada orang lain bukan hasil dari kosmetik atau efek khusus, melainkan dari kemauan kita menjadi sesama yang penuh kasih sayang kepada mereka yang terluka dan ditinggalkan di pinggir jalan. Vatikan, 28 Mei 2023, Hari Raya Pentakosta. Paolo Ruffini, Prefect Dikasteri untuk Komunikasi, dan juga Lucio Ruiz, Sekretaris Dikasteri untuk Komunikasi.